Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semuanya. Baiklah, materi pelajaran matematika pertama kita itu adalah dimensi 3. Nah, di materi dimensi 3 ini kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari titik, garis, dan bidang. Nah, titik itu adalah suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak memiliki besaran. Nah, seperti yang terdapat pada gambar ini, hanya ada titik-titik saja, namun tidak ada garisnya. Kemudian untuk pengertian garis itu adalah himpunan dari titik-titik tidak terbatas banyaknya. Nah, jadi di sini garis ini tidak ada memiliki 2 atau lebih dari titik, ya. Kemudian dihubungkan dengan garisnya seperti titik A dan B, kemudian disambungkan garisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bidang, himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan luas. Oleh karena itu, bidang dikatakan berdimensi 3. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah bidang alfa, ya. Jadi di sini ada sudut alfanya, ya, berapapun itu sudutnya, jadi dikatakan alfa. Kemudian juga di sini ada bidang A, B, C, D, ya. Jadi kalau misalnya yang diketahui di sini adalah alfa, maka ini adalah bidang alfa. Kemudian kalau diketahui ada A, B, C, D-nya, maka ini adalah bidang A, B, C, D. Nah, sekarang yang pertama itu adalah jarak antar titik atau jarak titik ke titik. Nah, jarak antar titik itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Ya, jadi di sini ada titik A dan titik B, yang menghubungkan mereka itu adalah D. Ya, jadi di gambar tersebut dinyatakan bahwa jarak titik A dan B itu adalah D. Oke, kemudian kita perhatikan gambar kubus tersebut, ya, gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Jarak titik A ke F merupakan panjang diagonal ABFE, ya. Jadi di sini jadi di sini jarak titik A ke F, ya, merupakan panjang diagonal bidang AB FE, ya, AB FE. Nah, ini adalah diagonalnya, ya. Bukan hanya AF saja, tetapi juga BE juga merupakan diagonal, ya. Tapi untuk sekarang kita fokuskan dulu ke AF, ya. Nah, untuk mencari AF ini, ya, untuk mencari AF ini kita bisa buat menjadi A, di sini, ya, di sini A, di sini F, dan di sini B. Di sini B, ya. Nah, jadi untuk mencari AF dan AF, BA, mencari AF ini, nah, kita sudah diketahui itu adalah titik AB dan FB atau BF. Maka di sini ditulislah AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, untuk kuadrat kayak gini kita bisa ubah menjadi akar. Maka AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Ya. Kemudian
Oke, nah jadi tadi sudah kita ketahui itu mencari panjangnya AF ya. Nih, panjang AF. Nah, sekarang kita misalkan kalau mencari panjangnya A ke G, ya, panjang A ke G. Nah, kalau kita cari panjang A ke G, berarti yang diketahuinya itu kita harus cari diagonal dari A ke C, ya, kemudian baru C ke G. Nah, seperti yang kita gambar di sini ya, A, G, C. Nah, panjang AC itu dikatakan dengan G, ya. Kemudian panjang CG itu dikatakan dengan A, dan AG itu adalah C, ya. Nah, kita mau mencari C-nya nih. Kita mau mencari C-nya, ya. Jadi kita buat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah G kuadrat, atau juga C sama dengan, ya, C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah G kuadrat. Nah, kemudian kalau mencari sisi miringnya, ya, sisi miringnya ini itu nilainya ditambah. Tapi kalau mencarikan sisi panjang garis depan atau garis sampingnya itu kita dikurang, ya, ininya diubah jadi dikurang. Oke. Kemudian oke. Oke. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Diketahui bidang 4D ABC, ya. ABC dengan DAB itu sama dengan 90 derajat. Nah, jika AB, ya, nih, jika AB sama dengan BC sama dengan AD sama dengan AC itu adalah 4 cm, ya. Nah, dan sedangkan E ini, ya, E ini adalah titik tengah dari BC. Maka hitunglah jarak titik A dan titik E itu, dan kemudian jarak titik D dan titik E. Nah, jadi yang pertama kita cari jarak titik A dan titik E adalah ruas garis AE. Nah, jarak titik A dan titik E, ya, berarti kita cari AE, B, A nih. Maka kita gambarkan di sini AE, B, A, ya. Nah, kita misalkan lagi AB ini adalah A, kemudian BE itu adalah B, dan AE itu adalah C. Nah, kemudian juga yang ditanya itu adalah C-nya atau AE-nya, ya, AE. Nah, yang pasti diketahui nilainya itu adalah AB dan BE. Nah, kita lihat lagi di sini AB itu adalah 4 cm. Maka di sini dibuat akar dari 4 kuadrat dikurang. Kenapa dikurang? Karena yang dicari bukan sisi miringnya, ya. Terus kita cari BE, ya, BE. Nah, ini adalah titik tengahnya, ya, E-nya. Kalau di sini 4, maka kita bagi 2, jadinya 2 cm. Maka di sini dibuatlah dikurang 2 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian 2 kuadrat itu adalah 4. Maka 16 kurang 4 itu adalah 12, jadi 2 akar 12 itu adalah 2 akar 3. Kemudian jarak titik D dan titik E itu adalah ruas garis DE, ya. Nah, kita buat lagi.
yang kita cari DE. Yang di warna biru ini ya, DE AD. Ya, atau kita buat lagi di sini DE AD. Ya, yang kita cari DE, sisi miringnya berarti ditambah. Nah, DA itu adalah 4 cm, maka kita buat di sini 4 kuadrat. Kemudian AE. Ya, tadi kita mencari titik AE. Berapa? 2 akar 3. Jadi di sini buat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Maka akar 16 ditambah 12. 16 tambah 12 itu adalah 28. Kemudian kita sederhanakan lagi, jadilah 2 akar 7. Nah, jadi di sini silakan buatlah ada latihan, buat 2 soal tentang jarak antar titik ya. Kemudian kumpulkan di Google Classroom. Oke, 2 soal dan tidak boleh sama ya, tidak boleh sama setiap angka-angkanya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.